Perkenalkan, nama saya Lili Syanturi, NIM 20061356687, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada video praktikum kali ini yang berjudul metabolisme, saya akan menjelaskan tentang difusi, osmosis, plasmolisis, deplasmolisis, fotosintesis, dan transportasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu difusi. Perlu kita ketahui bahwa difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Pada percobaan pertama ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 gelas air dengan volume yang sama, serta stopwatch untuk mengukur waktu, dan garam sebagai bahan pada percobaan ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan garam pada masing-masing gelas. Gelas pertama, garam diaduk hingga terlarut, dan kita mengukur berapa kecepatan waktu garam tersebut terlarut, yaitu pada 29 detik. Dan yang kedua, garam dibiarkan tidak diaduk dan kita tunggu kapan garam tersebut terlarut. Dan pada gelas yang kedua, garam tersebut larut pada 1 menit 47 detik. Dan yang kedua, kita membutuhkan 2 gelas air dengan volume yang sama serta zat makanan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu teteskan 3 tetes zat pewarna makanan ke dalam masing-masing gelas. Pada gelas pertama, pewarna makanan diaduk dengan menggunakan sendok hingga pewarna makanan tersebut terlarut dengan air. Dan sambil kita mengukur berapa kecepatan waktu pewarna makanan tersebut terlarut dalam air. Dan pada gelas kedua, kita biarkan pewarna makanan tersebut terlarut dengan sendirinya pada air tanpa kita aduk, dan kita ukur berapa kecepatan waktu zat pewarna makanan tersebut terlarut dengan air tanpa harus diaduk. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Pada percobaan ini, bahan yang kita butuhkan pisau, gula, pewarna makanan, mangkuk, dan kentang sebagai bahan pada praktikum kali ini. Kentang yang sudah kita iris pangkal dan ujungnya kita lubangin dengan menggunakan tusuk lidi, yaitu dengan dalam 2 cm dan lebar 1 cm. Selanjutnya larutkan gula serta zat makanan dalam air hingga gula tersebut terlarut dan zat makanan tersebut terlarut dalam air. Selanjutnya, letakkan kentang pada wadah dengan berisi air, tidak sampai tenggelam, hanya sebagian saja, dan beri zat pewarna makanan tersebut ke dalam kentang tersebut, sambil kita tunggu dengan menggunakan stopwatch. Kita mengamati kentang tersebut. Pada pengamatan kali ini, kita melakukan 4 kali pengamatan. Dalam setiap pengamatan, kita melakukan 5 menit sekali, yaitu dengan 5 menit sekali kita mengukur kedalaman kentang tersebut, seberapa dalam kentang tersebut, karena pada setiap 5 menit sekali akan terjadi perubahan kedalaman pada kentang tersebut. Mari kita amati secara seksama. Percobaan yang ketiga yaitu plasmolisis dan deplasmolisis. Plasmolisis adalah dampak dari peristiwa osmosis, di mana jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Sedangkan deplasmolisis adalah menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik, sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Sediakan bawang merah dan kita ambil 3 bagian sampelnya.
lalu diukur dengan menggunakan penggaris, panjang, serta lebar ketiga sampel tersebut. Dengan begitu, kita akan mengetahui perubahan ukuran yang terjadi pada sampel bawang tersebut saat kita melakukan uji coba pada sampel bawang tersebut. Dengan menggunakan air dan garam, kita aduk hingga air dan garam tersebut terlarut. Setelah itu, masukkan kira-kira 1 sendok garam ke dalam wadah kecil, lalu tuangkan 2 sendok air atau 3 sendok air ke dalam wadah tersebut. Lalu, garam dan air tersebut diaduk hingga garam dan tersebut terlarut. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada ketiga sampel bawang tersebut dengan memasukkan ketiga sampel bawang tersebut ke dalam larutan garam yang sudah kita buat. Setelah larutan garam tersebut terlarut dengan air, kita masukkan 3 sampel bawang yang tadi sudah kita ukur panjang dan lebarnya ke dalam larutan garam tersebut. Dan pada percobaan kali ini kita akan menunggu serta mengamati 3 sampel bawang tersebut selama 3 jam. Dan setelah 3 jam kita akan melakukan pengukuran ulang kepada 3 sampel bawang tersebut dan kita lihat apa perbedaannya. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi pada tumbuhan tersebut. Diambil dari life science, fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Pada percobaan kali ini, kita membutuhkan zat pewarna makanan beserta air. Lalu zat pewarna makanan kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kita aduk hingga zat pewarna makanan tersebut terlarut dalam air. Setelah itu, kita ambil 3 sampel daun tumbuhan, lalu kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Setelah itu, kita amati daun tersebut yang ada dalam wadah. Selanjutnya, transportasi pada tumbuhan. Pengertian transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem, yang merupakan alat transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada percobaan ini, yang kita butuhkan yaitu bayam dan zat pewarna makanan, di mana zat pewarna makanan dilarutkan dengan air, lalu bayam dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Hingga kita tunggu beberapa menit kemudian, zat pewarna makanan terangkut ke dalam batang sayur bayam tersebut. Dapat kita lihat pada video berikut ini. Dapat kita lihat bahwa zat pewarna yang telah kita larutkan terangkut ke dalam batang bayam seperti terlihat pada video tersebut. Perbedaannya sungguh tampak jelas. Di sini saya akan membelah batang sayur bayam menjadi 2 bagian agar lebih tampak jelas bagaimana cara pengangkutan zat pewarna makanan yang terjadi pada batang bayam tersebut. Ini dia bayam yang sudah saya belah 2 batangnya tadi. Kita bisa lihat perbedaan yang terjadi pada bayam tersebut. Yang kedua yaitu daun alang-alang, di mana daun alang-alang yang sudah sedikit layu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air dan kita tunggu beberapa menit sampai daun alang-alang tersebut kembali membuka. Setelah ditunggu beberapa menit, inilah hasil dari percobaan pada daun alang-alang. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf.